berangkat di tanggal 6, mudah-mudahan tidak ada perubahan. Dan umroh yang pemberangkatan sekarang itu data-datanya harus lengkap semua, ada perubahan luar biasa. Mudah-mudahan kami semua berangkat ke tanah suci diberikan kelancaran kesehatan, diberikan kekuatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ketika kita berbicara masalah umroh ini ada yang mengatakan 3 rukun, ada yang berpendapat 4 rukun umroh yang harus dilakukan. Kemarin sudah dibahas ketika manasik umroh, dan di sini mah tidak membahas semuanya. Mungkin makna-makna atau ma'aninya di dalam umroh. Yang pertama umroh niat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul. Oke, kembali ke laptop. Pengen umroh? Mudah-mudahan orang sini semuanya bil khusus Cikiwul umroh semua, amin. Bodoh amat, kosong-kosong nih kampung. Pas orang Bantar Gebang nengok ke Cikiwul, ini penduduk dia sepi banget, kemana? Umroh. Yang ngongkosin siapa? Ustadz Nur Said. Bungan jadi talenan we da, manehna anu akram dah. Ketika kita umroh, niatkan karena Allah. Niat lillahi ta'ala, jangan niat macam-macam. Jangan pengen kita niat lihat Ka'bah, atau kita niat pengen lihat Masjid Nabawi, atau kita niat karena pengen belanja. Sayang sekali. Niat lillahi ta'ala semata karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ketika kita ibadah baca kalimat subhanallah saja di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat. Ketika kita sholat 1 rakaat saja ataupun 2 rakaat di Masjidil Haram 100.000 pahalanya. Bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala seorang berbuat kebaikan di Masjid Nabawi tidak ada apa-apanya, hanya dapat 1.000. Tetapi kalau di Masjidil Haram 100.000 dapatnya, atau 10 kali 1.000 kali lipat pahalanya. Lanjutin. Mengerti nggak? Mengerti? Saya nggak bisa ngomong teh, jadi ngomong teh hes. Mengerti? Niat lillahi ta'ala mulai dari rumah, nanti dipimpin oleh Syekhuna Al Ustadz Nur Said diazanin. Yang betul itu diazanin, diadanin, diadanin. Kalau orang Sunda mah Pak Ustadz Nur Said, alhamdulillah sudah adan. Adan orang Sunda. Kalau orang Betawi, alhamdulillah sudah azan. Kalau orang Jawa seperti Bos Supri, alhamdulillah sudah adan. Bener nggak? Mendok. Tapi Bos Supri mah enggak sih. Yang saya lihat enggak mendok. Alhamdulillah sudah adan. Untung kagak edan. Masing-masing lidahnya beda. Kalau orang orang NTB sono, atau orang Papua, atau orang NTB itu beda juga. Beliau mah tidak bisa ngomong ya. Orang Medan juga nggak bisa ngomong nggak bisa ngomong bener nggak? Kalau misalkan mau berangkat ke Brebes, kita berangkat ke Berebes pakai helm. Tapi nggak apa-apa, itu semua lidah masing-masing. Kalau bisa, kalau ngomong azan dirubah azan, yang betul itu azan. Dilatih sedikit lidahnya, digigit tipis, dikeluarkan azan. Betul. Mengerti? Kedua, tadi nih ilmu kedua nih. Ketika jawab salam masih banyak nih umat Islam, tapi bukan salah, kurang tepat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah disalahin, dibentak sama guru pas di pesantren. Kata saya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat saya kata guru Kiai Haji Musa Syarif Husain almarhum di sebelum Baitul Arqam. Kata beliau, salah Rahmat.
lain waalaikumsalam, tapi yang betul itu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat 2 ilmu. Jadi apa tuh? Kalau jawab salam jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbaikin besok. 2 dapat ilmu. Mengerti? Kedua, selanjutnya nikmat. Bukan nikmat, ulangi. Yang selanjutnya niat karena Allah. Niat umroh lillahi ta'ala. Insya Allah besok kita pas landas di sana, pesawat terbang, insya Allah kalau tidak ada perubahan, langsung kita bersalin pakai baju ihram karena kita langsung ke Masjidil Haram. Jadi kita langsung niat nih nanti. Jadi melaksanakan rukun ihram, setelah melaksanakan rukun ihram tinggal kita beramal yang lain. Nah, niat mau ibadah kepada Allah. Maka konsep ibadah ini ada 4 yang harus kita lakukan dimanapun berada, termasuk ihram dalam ihram ataupun kita termasuk dalam haji atau dalam umroh. 4 konsep ibadah yang tidak boleh kita tinggalkan. Yang pertama, ibadah ini ada ibadah fi'liyah. Yang kedua ada ibadah qauliyah. Yang ketiga ada ibadah qalbiyah. Yang keempat ada ibadah maliyah. Ada maliyah. Ada gema hijau. Maliyah. Nah, ibadah yang 4 ini dilakukan lahir batin oleh Allah untuk kepada Allah. Tanda orang yang melaksanakan ibadah yang 4 ini termasuk hamba yang bersyukur kepada Allah. Andai kata dia sering bersyukur melakukan ibadah yang 4, la azidanakum, akan aku tambahkan, kata Allah. Ditambahkan umurnya, ditambahkan rizkinya, amin. Ditambahkan pahalanya, amin. Ditambahkan keberkahannya, amin. Ditambahkan istri, amin tuh. Belah mana itu amin? Belah mana tuh? Mang Ucil, kosong belah. Lanjutin. Mantep bukan ayat. Ibadah af'aliyah atau ibadah perbuatan ini adalah ibadah zohiriyah. Ada yang mengatakan ibadah zohiriyah itu termasuk ibadah qauliyah, ada ibadah ucapan, itu juga termasuk ibadah fi'liyah. Ibadah fi'liyah ini adalah ibadah perbuatan. Ibadah perbuatan ini adalah ibadah yang dilakukan secara zohiriyah. Contoh kita umroh. Nah, umroh kita berangkat dari sini menggunakan anggota badan, mempersiapkan semuanya. Nih Bos Supri nih, Mas Supri, siapkan nih stamina kesehatan, minum vitamin, kurangin begadang. Jangan terlalu santai aja, biasa aja keles. Yang penting kita niat lillahi ta'ala. Nah, berangkat niat karena Allah. Ya Allah, saya niat mau mendatangi panggilanmu ya Allah ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi selama 9 hari insya Allah. Nah, nanti setelah kita niat, kemudian kita akan melakukan tawaf. Dari niat ini, sebab sebesar apapun kita ibadah, kalau tanpa niat maka tidak akan jadi pahala apa. Sahnya ibadah itu tergantung pada niat. Banyak orang yang acaranya gede, besar-besaran, salah niat, nihil, nol di hadapan Allah. Amal ibadah apapun, sedekah apapun, atau yang tadi saya baca, saya omongin, af'aliyah, qauliyah, qalbiyah, maliyah, tanpa niat lillahi ta'ala, gigit jari nol di hadapan Allah. Makanya niatnya yang utama karena kita umroh karena Allah. Nanti kita masuk tuh ke pintu Masjidil Haram.
Ada yang dicontohkan oleh Umar Ibn Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahaina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram Allahumma abwaba rahmatika. Masuk Masjidil Haram, itu yang dicontohkan. Itu mah yang panjangnya. Kalau misalkan yang pendeknya, Allahumma antas salam wa minkas salam ya dzal jalali wal ikram. Itu yang pendek. Masuk ke Baitullah. Awas, kita nih siapa tahu besok kita umroh diberangkatin sama bos kita. Amin. Karena umroh dan haji itu spesial, diketuk, dipanggil oleh Allah, bukan hanya sekedar banyak harta ataupun banyak duit. Banyak orang yang banyak duit tapi tidak pernah dan tidak sempat untuk berjumpa kepada Allah ketika umroh ataupun haji. Di sana kita masuk ke Masjidil Haram, bacakan Bismillah Allahu Akbar, atau 4 konsep zikir yang terhebat di antara zikir. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar. Tidak ada melebihi itu zikir. Zikir yang terhebat itu ada 4. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar. Setelah itu nanti dipimpin oleh mutawwid. Ada Hajar Aswad. Nah, saya tidak akan membahas putarannya. Ada makna dauki, makna ma'ani. Tatkala kita melambaikan tangan sebelah kanan ataupun 2 tangan, yaitu pas lurusan nanti ada lampu hijau atau ada batu Hajar Aswad. Di sana kita Bismillah Allahu Akbar. Jangan terlalu ngadep gini. Ini Bismillah Allahu Akbar sambil atau Bismillah Allahu Akbar atau Bismillah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Berjalan apa maknanya? 7 putaran. Nah, itu dibahas. 7 putaran ini 7 lapis bumi, 7 lapis langit, 7 lapis surga, 7 lapis neraka, 7 lapis siksaan di alam barzakh. Nah, ini makna. Dan makna putaran tawaf ini maknanya putaran semua planet-planet memutari bumi ini, memutari Ka'bah ini. Dan inti dari putaran tawaf ini adalah putaran kehidupan manusia, lahiriah batiniah. Mana kalimatnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal dari Allah, kembali kepada Allah. Kita berangkat dari batu Hajar Aswad. Dari Hajar Aswad ini adalah batu surga yang tadinya putih, kelam hitam sekarang. Itu karena dosa-dosa manusia, kata Rasulullah. Berangkat, muter, balik lagi ke situ. Mana putaran manusia? Putaran manusia yang pertama, ruh Allah tiupkan ke alam rahim. Ya, kalau misalkan kalau orang-orang tariqah manusia itu yang pertama ruh, yang kedua wadi, madi, manikam, masuk rahim, sudah rahim, lahir ke alam dunia, jadilah al-insan. Setelah jadi manusia, masuk lagi ke alam barzah, masuk yaumil kiamah, masuk lagi yaumil ba'ats. Setelah yaumil ba'ats, masuk yaumil mizan, yaumil hisab, yaumil syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu masuk 2 jalan antara kanan dan kiri. Orang yang berseri-seri sebelah kanan, orang yang menangis dan nunduk malu di hadapan Allah, yaitu jalan kiri yang di bawahnya aspalinar, di bawahnya bagaikan lelehan gunung. Pernah nggak ada gunung meleleh? Ada nggak? Nah, di situ ada aspalinar, aspanatina neraka, diinjak malu di hadapan Allah. Allah sampai memanggil pada saat itu, hei musuhku, come here, come on. Lanjutin nggak? Pinter bahasa Inggrisnya, KGB. Tahu nggak bahasa Inggrisnya punya baju 1 minggu kagak dicuci-cuci? Nyawa tuh bahasa Inggrisnya, the kill in the pucal. Bahasa Inggrisnya di udak anjing pinter, balai dong. Nah, lanjut kan?
Nah, ketika itu putaran tuh semua tuh. Sampai mana sih tadi teh? Baledognya. Hajar Aswad di sini berawal berangkat dari Hajar Aswad, muter ke Hajar Aswad lagi. Ini namanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 7 kali putaran. Pertama alam ruh, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia. Setelah alam dunia masa anak. Makanya kata Imam Ghazali dalam kitabnya, manusia itu harus dididik qoblal aulad ba'dal aulad. Sebelum jadi anak, setelah jadi anak. Oh, jadi terlalu jauh nih. Nanti ke sononya lebih jauh. Dari Hajar Aswad di sini maknanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masa anak selanjutnya. Tadi kan lahir, masa anak, masa remaja, masa rumah tangga, masa bahagia dan tidak bahagia, al-jalal dan al-jamal. Setelah remaja, setelah dewasa, masa balik datang, disiapkan mengenal al-jalal dan al-jamal. Nikmat dari Allah yang enak, ujian dari Allah, al-jalal yang tidak enak dari Allah. Nah, ini 7 lapis tuh, 7 putaran. Setelah al-jalal, al-jamal, masa remaja, masa rumah tangga, nanti ada masa maut di situ. Masa maut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 7 putaran hidup kita tuh kembali kepada Allah. Cuman tergantung pas kembali. Ini makna tuh, makna waktu. Ketika kembali kepada Allah, ada orang yang dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah itu sampai semeringah bahagia melihat satu barisan orang. Bahasa Inggrisnya it is abringan orang. Ngabring semua berseri gemericak bagaikan bintang yang berkeliling, dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai hambaku, kembali masuk ke golonganku dan padhuli jannati, masuk ke surga. Luar biasa, masya Allah. Amin. Jadi di itu mah di surga mah suami istri, halal. Semuanya masa bebas, tidak ada aturan di situ. Halal. Nikmat abadi, milih tarik bidadari, nu kumarek bidadari, nu kumaha. Moal aya nu galoreng kieu di ditu mah. Galarantang. Ayeuna mah dieu mah hidung mancur. Nah. Moal aya nu hideung. Mau burik mah. Sok kitu. Kalarasek. Kembali ke laptop. Hajar Aswad. Makna dari Hajar Aswad. Manusia semuanya ulu mauludin yuladu alal fitrah. Semua manusia dilahirkan ke alam dunia ini suci, putih, bagaikan Hajar Aswad yang tadinya dari surga, putih tanpa ada bercak sedikit pun. Karena dengan kelam dosa manusia itu batu berubah menjadi hitam. Ini ada makna ma'ani terdalam dalam batu itu. Ingat, manusia setelah kita lahir bersih, berubah umur kelam dosa. Cepat bergegas, umroh, haji, berangkat ke sana, habis lagi dosa. Ditempelin di mana? Secara harfiah mah ditempelin di Hajar Aswad. Kalau bisa mengecup Hajar Aswad atau memegang Hajar Aswad. Kalau tidak bisa, cukup dengan lambaian tangan. Tapi awas, aya awewe anu geulis di ditu urang aran. Rek lambaian Hajar Aswad aya nu geulis mancung irungna, matana bahasa Inggrisnya itu curelek. Pasti gitu. Arek ngalambeukeun Hajar Aswad eta Ustaz Ari teu jadi. Anu geulis, halo sayang, jadi gitu. Paham ya? Ropasa awas, jaga tuh mata lahir mata batin. Makna dari batu ini adalah makna kembali kepada diri kita yang tadinya kita bersih, suci, kelam, penuh dengan dosa maksiat, banyak goplah pada Allah. Jadi balik deh. Nah, jangan terlalu lama di Hajar Aswad, masih loba ya.
ngalangkah bacanya apa tuh sampai makom Ibrahim. Ada telapak Nabi Ibrahim, bukan makamnya, tubuh jasadnya Nabi Ibrahim. Apa yang dibacakan? Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah sampai ke makam Nabi Ibrahim. Ada makna ternyata di situ. Mana maknanya? Maknanya ketika baca subhanallah. Kenapa harus baca subhanallah? Sampai telapaknya Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah mendapatkan wahyu perintah dari Allah, tinggikan Ka'bah. Karena dari masa zaman Nabi Adam membentuk Ka'bah, hancur itu Ka'bah, rata itu Ka'bah, dimusnahkan oleh air. Ketika banjir zaman Nabi Nuh tadi ayat tuh maksudnya Nuh mah tukang jengkol nyon. Zaman Nabi Nuh habis tuh Ka'bah. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan Ka'bah. Apa makna tinggi Ka'bah? Tinggikan tauhid makrifat pada Allah. Ahadiyah, wahidiyah, wahdah. Tunggalkan Allah. Allah bukan satu, tapi Allah tunggal. Lamun satu mah ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Tapi Allah tunggal. Mengerti? Nggak bisa ngomong teh. Tinggikan tauhidmu tuh makna. Ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, meninggikan Ka'bah, itu ada tapak 2 di situ. Apa? Tapak, tahu tapak? Jejak Nabi Ibrahim. Ketika kita ini baca, di situ ada apa tuh? Hajar Aswad. Hajar Aswad itu ketika dilambaikan pas persis Hajar Aswad, semuanya copot dosa apapun, dosa musyrik, dosa zina, pernah nyekek botol brandy, topi miring, sebutin entong ya. Dilah teuing ah. Bos Supri mah apalin da baheula pernah. Tapi taubat langsung mereka. Untung we panggil dikersakeun ditakdirkan jeung rahmat mubarak nu kasep ieu. Istrinya cuma baru 1. Lanjutin, pengennya mah 4 nyon, tapi mampu teu gempor aing ya. Sampai mana sih tadi gempornya? Ka Bos Supri deui, kajeun ngomelan teh. Muawanieun ka guruna. Lanjutin ya. Sampai mana sih? Ada jejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Mana jejaknya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Mana ma'ani, maknanya, daukinya dari subhanallah. Sucikan diri, hilangkan sifat-sifat madmumah, masukkan sifat mahmudah. Apa itu sifat-sifat madmumah? Akhlak yang tak terpuji. Apa tuh? Iri hati, hasud, takabur, sombong, dan lain sebagainya. Itu subhanallah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Mana? Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in azabi lasadid. Ye jelema sarukul ka aing ceuk Allah. Sia hirup dihirupkeun ku aing. Kamu hidup dihidupkan oleh aku. Kamu gerak digerakkan dengan takdir. Nih, dengerin gitu. Dengerin, mana jelema mana? Ah ya. Galak banget ya Ustaz Rahmat gitunya. Aing amit amin. Nih, ketika misalkan alhamdulillah bersyukur kepada Allah, akan Allah tambahkan rezekinya, tambahkan keberkahannya, tambahkan ilmunya, ditambahkan dan seterusnya. Ingat hai manusia, kata Allah, mata bisa melihat, izin siapa? Allah. Izin Allah. Apa yang dilihat bikinan siapa? Allah. Rasa melihat ditakdirkan siapa? Mana manusia? Nggak ada punya kita. Telinga dibikin Allah, rasa pendengaran ditakdirkan Allah. Apa suara apapun, dari suara kecil sampai suara gemuruh angin, sampai suara petir,
kameramen. Apa suara petir mah? Tuh. Dari salurutan mah. Punten abah Pak koncaknya Pak. Sombong banget ka guru. Tong kawalan Bah ieu udah ceramah Bah. Sampai suara petir. Masa tuh suara petir? Suara petir sampai menggelegar. Ada. Bencong eta mah. Kabayangnya mun bencong heuh. Ditanya ku malaikat mun kawana kitu mun kawana kitu bener tuh. Marrabuka. Pas. Bayangnya bencong lucu benernya. Ari sia naon cenah itu. Bayu banget. Lanjutkeun sampai mana sih tadi? Ka mana orang bodoh teuing, bodoh lieu ge satariknya. Lapak jejak. Hah? Tapak jejak. Kata Allah, mana milikmu? Kamu bisa bergerak, aku takdirkan kamu hidup. Bumi yang kamu pijak, ciptaanku kata Allah. Telinga aku bikin, rasa dengar aku takdirkan. Apa yang didengar dari suara kecil sampai besar yang menggelegar, itu adalah ciptaanku kata Allah. Mana? Makanya di dalam surat Ar-Rahman, Babi ayi ala irabbikum tukal, babi ayi ala irabbikuma tukal. Kadang gitu retah tadi kecepatan ting barelo. Nikmat mana yang akan kamu bohongkan lagi? Hamdan wa syukran lillah. Puji kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Makanya nih kalau orang tuh zikirnya zikir ma'al hudur. Apa zikir ma'al hudur? Lain zikir kieu doang. La ilaha illallah. Bingung lobah hutang. La ilaha illallah. Hayang buru benghar. La ilaha illallah. Ieu duit nges ipis. Mana zikirna eueuh nu aya nafsu zikir. Zikir hayang benghar. Eueuh Allah. Munculkan isbat Allah. Makanya zikirnya zikir ma'al hudur. Apa yang dia lihat? Masya Allah, ya bumi milik Allah. Dia gerak ditakdirkan. Lamun urang tergerak berenang mau. Benar tuh. Semuanya bakal mati. Semuanya bakal mati. Ibu-ibu mati, bapak-bapak, Pak RT, Bu RT, Pak Lurah, Bu Lurah, Pak Ustad. Biasanya kelas. Amin amin. Lamun teu ngahargaan Ustad Nur Said, kepret kabeh teh. Giliran Pak Ustad mati. Gua disumpahin. Amit ada ya. Maaf nih kalau memang saya ceramahnya kemana baik karena memang saya mah tukang nyembuhin air, bukan tukang ceramah. Lanjutin. Lanjut. Sampai jam 12 kata Ustaz Nur Said. Bodoh teuing molor kabeh. Can tamat karek eta tah, karek subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Loba keneh can eta ke putaran. Aya robbana atina fid dunya hasanah. Langsung be tong dibahas heula kabeh. Putaran tadi tawaf udah dibahas dari mulai ruh, kemudian ditiupkan ke alam rahim, kedua lahir, ketiga ke alam dunia. Nah itu udah dibahas tadi sampai masa anak, masa remaja, masa dewasa, sampai masa mati yang ketujuh. Nah ini semuanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari batu itu dari surga, dia akan kembali lagi kepada Allah. Itu maknanya. Cuman batu putih jadi hitam. Kita pun awalnya hulu mauludin yuladu ala fitrah. Kita lahir bersih, nanti jadi hitam. Paham? Loba dosa, loba bohong, kapa majikan. Mana? Acan boga majikana. Pagawean teh kan mudun. Salah mancing musuk jeung ari sia bari kieu teh nikmatin udud teu ma'al hudur pisan zikir teu eling ka Allah eta napas kisah hasil eta bisa ngisep rokok anjay mana Allahna ma'al hudur hadirkeun saha nu mere oksigen napas. Siapa yang bikin paru? Allah. Siapa yang menciptakan angin oksigen ini? Allah. Siapa yang bisa menghembuskan napas ini? Allah. Allah di sini ma'al hudur. Lari ke ma'al ghaibah zikirnya. Ada yang tersembunyi di balik itu adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Galak pada teuing. Tapi
Tapi lain galak sebenarnya menteriakan gaya bahasa. Lanjutin. Nanti setelah beres kita tawaf, baca di situ Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Awas hati-hati ketika tawaf, jangan salah niat, ucapan dijaga, jangan sampai rofasa. Omongan-omongan kotor, anu pendek jangan diejek pendek, yang tinggi pusing, tinggi banget. Hidung nih. Ih, amit awas. Saya ingat ketika waktu itu umroh, beres kita ini udah tahallul, ada orang lagi sujud. Iya nate kaki nate pecah-pecah. Bahasa Inggris sama it is a roromehun. Namun sih, padahal lamun lalaki lain roromehun Ustaz Nur Said, roromehkon. Amun awewe mah roromehun. Beli gentong, orang Sunda ngerti ya, Jawa mah ngerti. Pas itu lagi sujud, ada orang yang lagi sujud, ininya pecah-pecah. Waktu itu tahun 2013 kalau nggak salah. Itu pecah-pecah keluar darah tuh dari sela-sela yang belah-belah itu. Kata saya, kan saya bawa krim kan pendingin ya. Kata saya di hati, pada amal di hati. Kasihan ya Allah ya. Kalau lamun pakai krim ada mau abarilah gitu ya teh. Kata saya di hati, ini pengalaman saya. Udah beres tuh kita tahallul, udah beres pulang. Sendal leungit. Sendal hilang. Pas sendal hilang, itu tahu berapa derajat tuh panasnya. Minta ampun panas. Sampai muka saya itu ke rumah hidung, tambah panas. Begini gosong. Beres keluar di Masjidil Haram kan enak karena memang itu anti panas. Itunya apa? Mermernya. Keluar di Masjidil Haram. Pas nginjak aspal, di sini orang padat banget. Saya nginjak aspal, langsung panasnya masya Allah, kayak dibakar saya. Sampai buat ini kain ihram saya keluarin, ganti lagi, itulah ganti lagi gitu terus. Orang saya doang yang kagak pakai sendal, nyari sendal kagak dapat sampai hotel. Sampai hotel ini panas, ya Allah panas. Saya ada krim, wah yang tadi dibisikin hati kan, ada krim. Buang krim, makin panas. Masya Allah, bener ini cerita saya, makin panas. Ya Allah, kata ingat Pak Haji Ahmad Effendi itu yang punya Land Sugar Kaizen, kebetulan bareng sama saya. Pak Haji, ini panas. Tapi saya tersirat dalam hati, ya Allah, dosa apa? Kebayang yang ngebelah-belah kan di roromehkon. Roromehkan belah-belah pecah-pecah. Ya Allah, hei, yang belah-belah kakinya mohon maaf, kata saya. Ampunkan ya Allah. Nah, di sini jangan ada kesombongan. Pasrah semuanya. Lihat kita pintu Masjidil Haram bisa. Ya Allah, aku menyerahkan lahiriah batiniah. Kebaikanku belum tentu menjadi kebaikan. Dosaku udah jelas jadi dosa. Di hadapanmu ya Allah, aku lillah ingin mengulas semua dosa aku ya Allah. Bisa nangis dengan dosa. Makanya ketika kita sudah melambaikan Hajar Aswad, lepaskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sempatkan ketika bismillah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya Allah, begitu banyak mungkin pernah syirik, pernah percaya karena keris, lupa akan Allah dengan kesaktian keris dan lain sebagainya. Padahal Allah pasrah semua, bisa nangis. Bagaimana apa yang kita lakukan? Ingat, tulis. Kadang kalau lihat kita Ka'bah blank di situ. Kalau nggak ditulis dari sekarang, makanya siapapun nih yang besok mungkin akan ke depan akan umroh, tulis apa keinginan kita. Pakai surat, pakai tulisan. Pertama, minta diampunkan dosa. Kedua, kuatkan iman Islam. Tiga, sehatkan lahir batin. Keempat, bla 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 dinumbak kedua orang tua dan sebagainya. Sempatkan. Nanti pindah tempat lagi. Tetapi kalau yang saya pelajari, ketika tawaf itu khususkan untuk ayah doanya. Siapa yang mendirikan itu? Yang meninggikan bangunan Ka'bah? Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang ayah yang soleh. Nanti ketika kita sa'i antara Safa dan Marwah, itu siapa yang punya lakon? Siti Hajar radhiyallahu anha. Ingat tuh ketika lari-lari kepada ibu kita. Benar nggak? Ibu mah luar biasa. Ibu yang melahirkan lagi. Nah,
Di situ tuh, bacain aja, ingetin. Syukur-syukur bisa hafal. Kalau sekarang mah zaman HP, di HP aja tulisannya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bacain di situ. Ampunkan dosa ya, kuatkan iman Islam kami. Jadikan kami husnul khotimah ya Allah. Ampunkan kedua orang tua kami. Atau mau disebutin dua-duanya apa? Sebutin si fulan. Sambil kan lama perjalanannya, masih bisa kita membacakan doa. Nggak usah kita baca-baca mantra-mantra apapun, cukup dengan tasbih aja. Atau ambil bismillah, atau ambil Allahu akbar, atau ambil la ilaha illallah, atau ambil kita kalimat alhamdulillah, atau la ilaha illallah, Allahu akbar. Di antara 4 kalimat itu adalah zikir yang terhebat di antara zikir. Dan induk zikir afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Cukup dengan la ilaha illallah sampai ngeliling Ka'bah. Adapun kita ingin doa aja dengan bahasa kita, kalimatnya itu nggak usah baca-baca pelet segala. Awas Pak Supri. Bacakan tuh pelet nggak? Era, ayo Ustaz Nur Said. Nah, udah beres gitu antara masuk nanti ke selanjutnya kita sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i itu ikhtiar, usaha. Sa'i itu adalah ikhtiar usaha seorang ibu. Makanya hati-hati. Makna yang terdalam dauki ma'ani dalam sa'i itu. Hei, ingat bagi orang yang sudah sukses, sudah pintar, hebat, sekolahnya tinggi, jabatannya tinggi, awas siapa yang berjasa di balik itu. Ibu. Lambang sa'i adalah perjuangan seorang ibu yang begitu dahsyat. Ma'aninya adalah ibu kita, kenikmatan yang kita rasakan, kehebatan yang kita miliki, belum tentu itu doa siapa-siapa, atau doa kita, atau perjuangan kita, belum tentu. Mungkin seorang ibu tatkala dulu makan gabeng, tahu gabeng? Abah Haji mengalaman. Bahasa Jermannya it is a gaplek. Dilus-lus itu perut bos Supri kan di dia tuh. Kuruk itu emakna ngadoa, ya Allah, Allahumma rabbana hablan minal sholihin, atau bahasa kolot baheula, atau doa Arab, Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunina waj'alna lil muttaqina imama. Lahirlah Bos Supri, Mas Supri, gondrong baheula. Akhirnya bisa nyeun imam, buka perusahaan, berangkat umroh, takdir Allah. Doa saha? Belum tentu doa siapa-siapa atau doa beliau. Ini adalah doa ibu. Mana dari sa'i? Perjuangan seorang ibu luar biasa, Siti Hajar radhiyallahu anha. Berjuang antara Sofa dan Marwah. Apa itu makna Sofa? Sofa dari Safa, Supi, atau kalau perempuan Supiyah. Supi membersihkan diri, menyaring diri. Tuh Sofa artinya tuh menyaring, disaring. Ingat gak ada apa tuh namanya minyak, tahu minyak? Minyak kan diparut, disaring, ke kelapa kan? Timbullah kelapanya yang bening, betul nggak? Nah itu sopa. Makanya sopa itu dari, kalau bahasa ininya supi itu menyucikan diri, membersihkan diri, membeningkan diri, memilih, menghilangkan madmumah, memasukkan mahmudah, menghilangkan sifat-sifat yang tercela, melakukan sifat-sifat yang mahmudah, yang terpuji. Itu namanya sopa. Lari ke Marwah. Apa itu Marwah? Puncak, ending dari usahanya. Sopa ini adalah puncak keberhasilan, puncak perjuangan. Tapi ingat, jangan merasakan bahwa ini adalah perjuangan kita. Tamat sekedeng biar ulah ke pembahasan teh. Marwah ini tempat perjuangan seorang ibu tujuh balik. Barangkali di sana ada air, barangkali di sini. Sementara Nabi Ismail alaihissalam teriakannya, oh, udah kudu dicontohkeun aku. Sampai Siti Hajar ngadalang tau. Kaget saunira wajar menang-menang pati murah, kaget kabina-bina.
saja. Padahal itu kan dolo wayang, sarena di kolong panggung digantungkan di Goroyap. Nyaho bae. Nyaho bae bagi dina kebon teh aku undang teh jam 8. Kuburangan. Euy ge ngalaman pas sapeuleuh. Lahir 75. Bini baru 1. Lanjutkan ka dinya. Nah, perjuangan seorang ibu tuh. Awas, makna dari sa'i itu. Al insanu yudabir, Allahu yuqadir. Manusia cuman merencanakan, manusia cuman wajib usaha. Makanya marwah, usaha yang maksimal, usaha yang benar, zikir yang benar, doanya yang benar, ibadahnya yang benar. Ari hayang-hayang benghar ari salat subuh kaberangan. Subuh kesiangan, zuhur di pekerjaan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Kira sholatnya siap. Itulah dia si pendusta agama. Datang waktu sholat dia berpura-pura. Siap. Ayah ini tara sholat pas paeh ditanya marrobuka cek malaikat mungkar wa nakir da budeg darah dek sholat dedengan teh makrok buka dibuka ya dedengan teh makrok buka. Lanjutkan. Perjuangan belum tentu itu bisa berhasil dari perjuangan. Dibuktikan seorang perjuangan ibu Nabi Ismail alaihi salam, bahasa Inggris nama it is kokojotan. Saking kehausan dan kelaparan teriakan seorang bayi menendangkan kakinya di samping Ka'bah namanya Hijir Ismail. Turunlah pertolongan Allah karena lari-lari Safa dan Marwah 7 balikan. Siti Hajar radhiyallahu anha menggoncangkan aras, goncang aras usulan ke Allah. Ya Allah, itu istri solehah, luar biasa perjuangannya. Diturunkan, diperintahkan ke Allah malaikat Jibril ke alam dunia. Nah, kecerikan kakina pas pisan ditumitnya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail pun dia menekankan kakinya. Jadi ada kaul ulama yang mengatakan bahwa itu adalah hasil tumitnya, tendangannya Nabi Ismail. Tetapi ada kaul ulama itu adalah tendangan malaikat Jibril. Yang betul adalah dua-duanya berperan di situ. Walaupun usaha maksimal seorang ibu, apakah keluar air dari Safa? Tidak. Apakah keluar air dari Marwah? Tidak. Ternyata keluarnya di luar itu. Makna dari sa'i ini, lakoni nama kita di sini. Perjuangan yang maksimal. Al insani yudabir, Allahu yuqadir. Silakan maksimal. Rencanakan setinggi langit. Rencanakan setinggi-tingginya. Manajemennya cing hebat. Otaknya sediakan. Tetapi tawakal ke Allah cing kuat. Yudabir, Allah yuqadir, Allah yang punya takdir. Ternyata air tidak keluar dari Safa dan Marwah, keluarnya di antubitnya anak. Nih ma'ani dari saya ini jarang saya membahas ya. Ma'aninya mana? Ma'aninya perjuangan keberhasilan seorang ibu. Belum tentu itu ibu menikmati dari perjuangannya, yang menikmati anaknya. Buktinya keluar dari anak. Makanya ibu na balangsak, anak na baleunghar, lain perjuangan sia. Doa kolot sia. Baheula mah bapak sia indung sia kalaparan, air mah mana sia kalaparan. Sa'i. Geus saincan. Kudu sa'i. Siap. Nanti aya lempar jumroh. Lempar jumroh aya sabaraha hiji, makna nu kahiji lempar pertama, kedua. Naon ma'anina? Lain nggak usung babaledogan, dia tidak bisa babaledogan mah. Maledogan hansip bisa, ya hansip ambulan. Bisa babaledogan. Ada maknanya di situ. Lempar pertama, lempar kedua, lempar ketiga. Apa maknanya? Nafsu, setan, syahwat, lemparin di sini. Bukan hanya sekedar nanti haji. Selalu setiap detik itu iblis menggerogoti nafsu manusia supaya manusia celaka. Supaya manusia suul khotimah, supaya manusia gagal masuk surga. Lempar jumroh itu maknanya.
ada yang beli kurban. Mana ma'aninya? Maliyah, bersedekah satu. Yang kedua, bunuh sifat-sifat binatang. Ma'anina, daukina, pencit binatang, rak di situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillah, Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gresel, keluar darahnya. Apa maknanya? Bunuh sifat-sifat binatang di diri manusia. Selain dari sedekah, akhlak binatang loba di jelema. Tulikeun to. Tetap can tapak Rasulullah tadi karek subhanallah alhamdulillah. Tapak Nabi Ibrahim itu banyak. Lain tapak semata, itu ada maknanya. Jejak Nabi Ibrahim. Mana endingnya lah terakhir. Nabi Ibrahim yang sering kita baca tuh kehidupan Nabi Ibrahim. Inna sholati wan nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ya selesai itu tapak. Itu tapak, telapak, jejak Nabi Ibrahim semuanya beliau lakukan. Tidak ada selain Allah. Untuk Allah, untuk Allah. Zikir bukan hanya sekedar tiakan wirid 1000 sekian puluh ribu. Ma'aninya hadirkan Allah. Urang maya mereka umroh ge ngitung-ngitung heula. Ari nyicil motor sia 35 juta mampu. Ari rek umroh. Ieu mah dipake umroh ya. Awas deh, ketika kita tawaf jangan ngitung-ngitung. Ya Allah ya 28 juta 28 jeung naon itu paspor ditambah suntik meningitis 500 ribu dikali 2 jeung istri saya. Ieu nu dibelikeun motor mah meunang harusnya. Kunaon aing umroh. Awas. Urang mereka iman teh pasti ya ari motor mah mampu. Ari sia eta ka Baitullah ngabeakeun dosa. Makanya saya yakin, saya ingat dengan guru saya, guru mursyid, nggak saya sebut omong. Kata beliau begitu, ya Jang, orang Sunda, Tasikmalaya, Jang, jelema anu pernah haji jeung umroh, sebatkan tau, sebatkan, era, tong beja-bejanya, era emang, bakal asup ke surga. Amin. Amin. Rahasianya. Awas sama beca-beca. Mual asup ka neraka. Dosanya dijamin ku Allah bersih bagaikan bayi baru lahir. Yang akan datang pun dijamin ku Allah. Mual bisa dia, apalagi kita hajinya haji mabrur dan haji mabrurah. Umrohnya mabrur dan mabrurah. Apa sih makna mabrur? Nah, ending terakhir. Mau nambah deh, mau sumpah, sius nih, mie ayam nih, sius. Maknanya yang terakhir, ini mau dibahas malu, masya Allah, bisa merinding. Cuma dilatih, aing kapok manggil ceramah Ustaz Rahmat Mubarok, panjang, bentak ya aing sana. Nih, rahasia. Makna dauki ma'ani tina mabrur dan mabrur. Kata Imam Ghazali dan kata Imam Nawawi itu adalah mabrur wa huwa qabul. Mabrur itu adalah qabul. Jadi orang yang ibadah umroh dan haji mabrur itu qabul. Allahumma hasil maqasidana, Allahumma balligh muradana, Allahumma yassir umurana, Allahumma qabul bihajatina. Itu mabrur. Dan mabrur, jadi orang yang berhaji dan umroh dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah dengan sumpahnya Nabi, diganti lagi rezeki yang dia keluarkan, dilipat gandakan. Bos Supri, Mas Supri nyebut Mas jeung bos jadi Bas. Mas
Bos Supri, ingat, niat lurus. Orang niatkan kuat, berikan kekuatan saya ibadah, tapi bukan untuk dijadikan kesombongan. Wah, ibadah aing kuat begitu. Saya takdir kena gering kita. Pasrah we ka Allah. Karena di situ sangat luar biasa. Tidak ada yang hebat. Maqamul ijabah selain dari Baitullah dan maqam Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, di situ kesempatan. Kurangin tidur. Kurangin makan, tapi tetap kalau bisa nggak usah puasa karena memang perlu stamina. Perbanyak zikir. Saya mah kalau ke sana tuh licik, batur sare, sak seranya. Zikir dirinya, ai kesempatan. Biheung ka dieu deui ai nepikeun ka pae. Sepertinya zikir khusyuk dirinya. Cek orang Sunda mah licik cilimit di Mekah. Batur sarare urang budak. Zikir. Ketika di hotel gak sempat kita ke Masjidil Haram, zikir di situ, hadapin ke Ka'bah karena di situ masih luang lingkup Baitullah, masih luang lingkup Masjidil Haram 100.000 Pak. Tak ada yang lebih daripada itu ibadah. Oke? Hayang rajin ibadah, pengen ikutin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin terakhir oleh-oleh dari Rahmat Ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa supaya rajin ibadah. Allahumma paksakan wa terus menerus. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajam ceramah lumayan. Doa anak